Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu dengan Bu Uswah kembali, masih dalam mata pelajaran IPS. Nah, pelajaran hari ini kita akan membahas tentang pengaruh kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu kerjasama antar negara ASEAN dan juga bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Kerjasama antar negara ASEAN tentunya menimbulkan pengaruh bagi kehidupan negara ASEAN. Yang pertama, pengaruh kerjasama ASEAN pada bidang ekonomi. Nah, dengan diterapkannya AFTA atau ASEAN Free Trade Area atau perdagangan bebas ASEAN melalui AFTA ini, sehingga akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Di antaranya, arus lalu lintas barang, jasa, dan tenaga kerja antar negara-negara ASEAN itu semakin bebas, sehingga akan memunculkan persaingan yang bersifat kompetitif bagi negara-negara anggota ASEAN. Nah, hal ini akan memacu negara-negara anggota ASEAN itu untuk bersaing meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, maupun kualitas kesejahteraan masyarakatnya. Itu adalah salah satu pengaruh dari kerjasama di bidang ekonomi. Selanjutnya, kerjasama di bidang politik. Pengaruh yang ditimbulkan dari kerjasama di bidang politik diantaranya adanya kecenderungan penggunaan jalur diplomasi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN. Sebagai contoh, adanya jalur diplomasi antara Indonesia dan Malaysia yang ketika itu memperebutkan antara Pulau Sipadan dan Ligitan. Nah, penggunaan jalur diplomasi ini ditempuh agar dapat menjaga kestabilitas keamanan regional agar tetap kondusif. Jadi, perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia ini jalur penyelesaiannya tidak perlu dilakukan dengan peperangan atau sifatnya kekerasan. Jadi jalur politiknya yaitu dengan cara jalur diplomasi atau jalur kekeluargaan. Selanjutnya pengaruh yang kedua, adanya penguatan kerangka kebijakan regional dalam upaya perlindungan pekerja migran. Jadi antara pekerja TKI yang bekerja di negara tetangga itu ada perlindungan seperti itu. Selanjutnya terciptanya stabilitas regional yang aman dan damai. Jadi stabilitas keamanan antara negara-negara anggota ASEAN di satu kawasan itu terjalin dengan aman dan damai. Selanjutnya pengaruh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Di bidang sosial, kerjasama ASEAN berpengaruh adanya respon yang baik antar negara-negara ASEAN terkait permasalahan sosial yang terjadi di negara lainnya. Contoh, terjadinya kasus kemanusiaan yang melanda suku Rohingya di Myanmar itu akan memunculkan simpati-simpati dari negara anggota ASEAN lainnya. Contohnya, simpati dari Indonesia. Negara Indonesia itu mau menampung para pengungsi dari suku Rohingya dari Myanmar. Itu termasuk salah satu bentuk simpati dari negara kita. Itu juga simpati tersebut juga muncul dari negara-negara lainnya. Pengaruh pada bidang budaya selanjutnya,
upaya peningkatan pengembangan kebudayaan bersama negara-negara ASEAN. Nah, contoh pengembangan kebudayaan bersama negara-negara ASEAN itu contohnya adanya festival budaya ASEAN, ada perkemahan budaya serumpun ASEAN, ada juga pengembangan bersama industri musik di ASEAN. Pengaruh berikutnya yaitu pengaruh kerjasama dalam bidang keamanan. Nah, dalam bidang keamanan, kerjasama ini berpengaruh terhadap perjanjian ekstradisi antar negara-negara ASEAN. Nah, perjanjian ekstradisi ini mewujudkan seluruh anggota ASEAN saling bahu-membahu dalam hal pencegahan kejahatan antar negara. Nah, hal ini memungkinkan karena pelaku tindak kejahatan yang melakukan pelarian ke negara lain di sesama anggota ASEAN akan dapat dikembalikan ke negara asalnya untuk dilakukan proses hukum. Pengaruh yang berikutnya adalah kerjasama dalam bidang pemberantasan tindak pidana terorisme. Nah, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap terciptanya stabilitas regional yang aman. Pengaruh berikutnya adanya kesepakatan bersama yang terkait pemberantasan peredaran narkoba, peredaran perdagangan manusia, penyelundupan senjata. Hal ini dapat berpengaruh terhadap stabilitas regional. Ya. Selanjutnya, pengaruh kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan, adanya ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN itu menjadi salah satu kendala terbesar di ASEAN. Untuk itu, para negara anggota ASEAN itu memberlakukan peningkatan pendidikan. Contohnya adanya saling tukar menukar antara pelajar dan guru melalui organisasi SEAMEO, melalui organisasi SEAMOLEK, itu akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara ASEAN. Selanjutnya, materi berikutnya yaitu upaya-upaya peningkatan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Nah, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kerjasamanya. Di antaranya yaitu melalui 3 pilar. Yang pertama pilar ekonomi, yang kedua pilar ada pilar politik, ada pilar sosial dan budaya. Kita bahas yang pertama, yaitu pilar ekonomi. Cara meningkatkan kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi melalui pilar ekonomi yaitu dengan cara memperkuat AFTA atau ASEAN Free Trade Area, yaitu dengan upaya penyerapan dan peningkatan kualitas tenaga kerja, serta peningkatan upaya-upaya promosi produk-produk unggulan ASEAN ke beberapa negara lain di dunia. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk memperkuat, meningkatkan kerjasama antara negara-negara ASEAN yang melalui pilar politik dan keamanan, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat ekonomi madani, ya, dalam pengambilan keputusan serta peningkatan keamanan untuk menjaga stabilitas regional bersama. Jadi melalui kegiatan politik dan keamanan ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN.
upaya-upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN yang berikutnya yaitu melalui pilar sosial budaya. Nah, melalui pilar sosial budaya ini dilakukan berupa kesepakatan ASEAN untuk bersama-sama menghadapi tantangan masalah kependudukan. Nah, masalah kependudukan yang terjadi di negara ASEAN itu contohnya kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan kesejahteraan masyarakat, serta adanya kesepakatan untuk meningkatkan aktivitas pertukaran duta kebudayaan, penyelenggaraan festival seni maupun film, dan juga adanya pengenalan kemajemukan kebudayaan masing-masing negara anggota. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat, mengambil ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.